Jemaat, persilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca Alkitab, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita. Let us pray. Dear Lord Jesus, let your good news be the truth that centers us. Please reveal your holy presence in our daily life. Remind each and every one of us of your invitation, your calling, and give us courage to accept it. Because we want to be Christians deep in our hearts. Amin. Jemaat sekalian, masih dalam tema Yesus dari Nazaret, siapakah Dia? Kita melanjutkan dengan minggu yang ketiga dengan bacaan Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Mari kita berdiri. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Yesus dari Nazaret, siapakah Dia? 2 minggu yang lalu, kita mendengar pesan tentang identitasnya. Ada suara dari langit. Dia Putra Allah terkasih. Lalu minggu lalu kita mendengar pesan tentang matanya.
yang melihat dan mengenal each and every one of us. Dia mengenalku. Hari ini kita akan memperhatikan suaranya. Suara yang lembut memanggil. Berangkat dari cerita singkat pemanggilan 4 murid yang pertama, kita akan merenungkan apa itu panggilan Tuhan. Apa artinya Tuhan memanggil? Saudara-saudara, jika kita ini melakukan ini dan itu, sebenarnya didorong oleh apa? Apa yang menggerakkan seluruh aktivitas kita? I would say itu didorong oleh apa yang kita pandang penting. Apa yang kita pandang penting, itulah yang mendorong tindakan kita. Kalau family, keluarga, kita pandang penting, kita akan melakukan apa saja untuk terselenggaranya keperluan keluarga. Kita akan jadi family persons. Apabila bekerja kita anggap penting, bisa karena hasil uangnya, atau karena gengsinya, atau karena itu sudah menjadi value budaya kita. Kalau bekerja begitu penting, maka kita akan terus bekerja. Dan kita akan menjadi hard workers. Yang lain dikalahkan. Jika berteman kita anggap penting, maka kita akan meluangkan banyak waktu untuk bergaul, bersosialisasi, kumpul-kumpul, hangout, menjalin persahabatan. Pokoknya making friends everywhere. Karena persahabatan kita anggap penting. Yang kita anggap penting itulah yang menggerakkan tindakan kita. Sadar atau tidak? Yang kita anggap penting itulah yang mendrive kita untuk melakukan sesuatu. Aktivitas kita dikendalikan oleh sebesar apa nilai pentingnya sesuatu di mata kita. Padahal hal-hal yang penting dalam hidup ini bisa banyak sekali. Semua minta perhatian, semua mau dianggap penting. Oleh karenanya, kita harus melakukan seleksi, eliminasi. Ibaratnya dari seluruh daftar, kita tempatkan yang lebih penting di nomor yang terdahulu, menjadi hal-hal yang matters for us. Hal-hal yang important for us. Bicara tentang Tuhan memanggil, disitulah sebenarnya titik persisnya suara Tuhan itu berbicara. Tuhan itu bicara dan men-challenge kita untuk memilih, untuk memutuskan what really matters di dalam hidup kita. Di dalam renungannya 19 Januari
2024 lalu, Jenny Barber menulis sebuah doa yang bagus sekali. Sebagian berbunyi begini. O Lord, center of my life, I stop running, stop going, stop doing. And I hear you gently ask, what matters? What matters? Please send your spirit of wisdom and truth to help me answer your questions. Mendengar Tuhan memanggil, itu artinya kita berhenti sejenak. Pause. Dari semua aktivitas, running, going, doing. Lalu kita masuk ke dalam hati kita, bertemu Tuhan di situ, dan mendengar Dia bertanya, apakah, manakah yang sungguh penting bagimu? What matters? Ayo tentukan sekarang. Sebab itu akan menentukan bagaimana engkau hidup. What matters to you? Pertanyaan itulah yang didengar juga oleh Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes pada hari siang itu di tepi pantai Galilea. Saudara sekalian, kita semua tahu betapa pekerjaan adalah sesuatu yang amat penting bagi kita. Apalagi bagi para pria atau lelaki. Pekerjaan adalah penghidupannya, harga dirinya, identitasnya, kebanggaannya, waktunya. Bukankah sebagian besar waktu kita untuk bekerja, bukan? Perahu dan jala adalah pekerjaan bagi keempat orang itu. Tetapi kita terkejut ketika membaca ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Perahu ditinggalkan, jala diletakkan, lalu ikut Yesus. Berikutnya, keluarga. Betapa pentingnya keluarga itu kita tahu. Kita amat tahu betapa pentingnya family dalam hidup kita. Salah satu orang kaya Indonesia, almarhum Bob Sadino, memberikan tips kepada generasi penerus tentang hal-hal yang terpenting di dalam hidup ini. Dan Bob Sadino menempatkan keluarga di urutan nomor 1. Family. Nasihat ini senada dengan banyak nasihat dari para senior. At the end of the day, what really matters is our relationship with the loved ones.
Tetapi dengan terkejut lagi kita membaca ayat 20. Mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudara jangan salah memahami atau mendangkalkan arti dari cerita ini. Bukan berarti dipanggil Tuhan itu berarti tinggalkan saja pekerjaanmu, tinggalkan saja bisnismu, tinggalkan saja profesimu, jadi hamba Tuhan, jadilah pendeta atau penginjil saja. Pendeta penginjil itu pekerjaan lagi, itu cuma tukar profesi. Bukan itu. Atau artinya, demi sebuah panggilan tidak usah mengutamakan keluarga. Abaikan saja urusan keluarga demi pekerjaan gereja. Tidak apa-apa. Tentu saja, bukan begitu artinya. Cerita ini bukan tentang perjalanan karir atau perjalanan misi ke suatu tempat tertentu. Bukan. Perhatikan. Tidak ada peta tujuannya. Kemana? Ikut Yesus, ya. Tapi kemana? Tidak ada route atau itinerary-nya. Tidak disebut destinasinya. Mengapa? Sebab perjalanan mengikut Yesus adalah sebuah perjalanan batin. Father Mike Marsh menulis begini dalam blognya. This is the inner journey. A journey into the deepest part of our being. The place where God resides. This is the inner journey. Perjalanan mengikut Yesus itu adalah perjalanan batin. Perjalanan batin untuk memilih what really important di dalam hidupku. Sudah pasti bukan berarti bagi keempat nelayan dari Galilea itu pekerjaan dan keluarga tidak penting. Sudah pasti bukan begitu. Tetapi cerita ini hendak mengatakan bahwa siang itu mata hati mereka melihat ada yang lebih besar, ada yang lebih penting lagi dari yang penting-penting ini. Mereka tidak kuasa menolak invitation-nya. Dan apa yang maha besar dan maha penting itu ada pada pria dari Nazaret yang bernama Yesus. Mengikut Yesus itu adalah perjalanan batin yang terus-menerus mendengar calling untuk memilih hal-hal yang terpenting di dalam hidup kita. Hidup yang cuma satu kali ini. Hal apa yang terpenting? Hidup ini harus memilih apa yang terpenting untuk dijalani. A call
to choose what really matters in your life. Saudara-saudara, hidup manusia, hidup kita ini ada di dua kutub, bukan? Kutub satu namanya kelahiran, birth. Dan kutub kedua namanya kematian, death. Di antara huruf B, birth, dan D, death, ada huruf apa di tengah? Ada huruf C untuk choice. Pilihan. Di antara kutub lahir dan kutub mati ada pilihan. Kita harus terus-menerus menentukan pilihan. Mana perkara-perkara yang penting, bahkan yang terpenting bagiku. Sebab itulah yang mengendalikan semua sepak terjang dan tingkah lakuku, tingkah lakumu, tingkah laku kita. What really matters to you? Di mana-mana, setiap hari, sebenarnya kita ini perlu mengajukan pertanyaan, seberapa pentingnyakah ini? Jangan lupa mempertanyakan pertanyaan ini. Seberapa pentingnyakah yang kulakukan ini? Seberapa pentingnyakah yang kurasakan ini? Seberapa pentingkah yang kuinginkan ini? Seberapa pentingnyakah membesarkan gengsi, tersinggung dan sakit hati sampai mengganggu istirahat malam? Seberapa pentingnya sih ribut suami istri menghabiskan waktu dan energi tengkar untuk hal-hal yang sepele? Seberapa pentingnyakah bermusuhan, berebut warisan antar saudara? Seberapa pentingnyakah bermusuhan gara-gara beda pandangan politik? Seberapa pentingnyakah kita mengkhawatirkan terus pendapat orang tentang kita? Seberapa pentingnyakah menanam iri hati atas apa yang dimiliki oleh orang lain? Sebab selalu masih ada yang lebih penting dan lebih penting lagi di urutan atasnya. Semakin usia kita, semakin dewasa kita, semakin kita bisa melihat yang penting-penting itu yang di ranking atas sana. Itu artinya being mature. Menjadi dewasa adalah ketika kita bisa melihat hal-hal penting yang ada di ranking atas. Tidak ribut dengan hal-hal yang di bawah-bawah. Untuk menyadari ranking yang penting-penting itu, mari kita melihatnya dari perspektif ini. Anda dan saya datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa selain tubuh telanjang. Dan orang lain memandikan kita. Itu waktu kita datang. Nanti ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, kita pun tidak bisa membawa apa-apa. Dan telanjang, dimandikan,
sebelum dibusanai juga oleh orang lain. Pekerjaan kita tinggalkan. Rumah, harta, dan nama kita tinggalkan. Kawan dan sahabat tidak lagi menemani. Bahkan keluarga tercinta tak lagi menyertai. Semua achievement, semua belongings, possessions, dan semua relationships kita tinggalkan. Lalu siapa yang akan terus menyertai kita menyongsong keabadian? Siapa? Hanya tinggal satu. Tuhan. Jadi sesungguhnya Tuhan itu ada di ranking paling atas, di puncak piramida. Dialah yang terpenting, di atas semua yang penting di dalam hidup kita. Itulah yang dilihat oleh Petrus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes pada Yesus. Yang really matters, bahkan melebihi pekerjaan dan melebihi keluarga, adalah Dia ini, Yesus. Relasi kita dengan Dia, ikut Yesus. Oh, yang lain tetap penting, tetapi ini yang terpenting. Ini adalah pegangan utama dalam hidup kita, yang ada di pusat poros kehidupan kita. The center of my life, kata Jenny Barber. Dan itu adalah Yesus. Saudara, menjadi Kristen artinya pengikut Yesus harus sampai pada tahap ini. Tahap di mana Yesus menjadi center of my life. Lalu di pusat hati kita yang ada Yesus itu, kita menyaring, kita melakukan seleksi dan eliminasi. Kita menentukan choice, memilah dan memilih apa yang patut kita anggap penting dalam hidup kita. Dan kemudian dari situ akan lahir segala tindak tanduk perilaku kita sehari-hari. Berpikir, berkata-kata, belajar, bekerja, berhitung, berumah tangga, bergaul, berteman, beribadah, bernyanyi, berkendara, berrekreasi, berkuliner, dan seterusnya. Hasil dari pilihan kita akan terpancar di setiap aktivitas itu. Di senternya bersama Yesus kita membuat choice. This is really important. And this is not. This is really matters. And this is not. Anda dan saya setiap hari mendengar panggilan itu
di pusat hati kita panggilan Yesus untuk menentukan what really matters to you. Itulah yang namanya Kristen. Setiap hari kita mendengar suara Yesus lembut memanggil. Lalu kita bergegas berjalan menuju pusat hati kita. Berjumpa Dia di situ. Dan menjawab, ya, selamanya aku mau mengikut Engkau, Yesus. Kristenkah Anda dan saya? Semoga demikian adanya. Amin.